Halo, selamat pagi anak-anak kami. Pada hari ini kita akan belajar IPA, yaitu bagian dari tematik dengan judul Perkembangbiakan Tumbuhan. Tapi sebelumnya persiapkan dulu semua alat-alatnya ya, catatannya persiapkan semua, dan yang paling nomor satu adalah jaga kesehatan. Oke, baiklah, kita mulai pelajaran kita. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dapat terjadi dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Di sini kita akan menguraikan sedikit mengenai perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu putik dan serbuk sari. Sekali lagi ya, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu kepala putik dan benang sari, atau sering juga disebut perkembangbiakan secara seksual. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina, atau disebut perkembangbiakan aseksual. Baiklah Bapak, anak-anak, Bapak sekalian, kita uraikan tentang perkembangbiakan secara generatif. Untuk hari ini kita mempelajari perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif yaitu jatuhnya kepala putik. Bapak ulangi, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Baik itu serbuk sari bunga itu sendiri, atau dari ranting lain, atau dari tanaman lain, bahkan dari tanaman yang berbeda tapi masuk satu spesies atau satu famili. Baiklah, saya akan menguraikan, Bapak akan menguraikan tentang penyerbukan pada tanaman. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga itu sendiri. Misalnya kembang sepatu, bunga kembang sepatu. Ini adalah serbuk sari. Serbuk sari. Ini adalah putik. Nah, dalam bunga itu sendiri serbuk sari akan jatuh ke atas kepala putik. Ya, maka inilah yang setelah terjadi jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, inilah yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Satu bunga ya, dalam satu bunga saja. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan pada tumbuhan dengan dua bunga dalam satu pohon, artinya dari ranting lain ke ranting lain. Contoh, ini tumbuhan ini putiknya, ini sarinya, serbuk sarinya, serbuk sari. Dalam satu pohon itu ada dua ranting, masing-masing berbunga. Dari rantingnya ini jatuh serbuk sarinya ke atas kepala putik bunga yang lain, tetapi masih tetap dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang.
Penyerbukan silang itu penyerbukan yang terjadi antara dua pohon yang berbeda tapi masih satu jenis. Dua pohon yang berbeda tapi masih satu jenis. Contoh, ini pohon yang pertama, ini pohon yang kedua. Ini pohon yang pertama, ini pohon yang kedua. Oke. Dari bunga di sini, kemudian bunga di sini. Ini pohon pertama, ini pohon kedua. Di sini serbuk sari, di sini putih. Dari pohon ini berpindah serbuk sarinya jatuh ke kepala putih di pohon yang pertama. Saya ulangi, dari pohon yang kedua serbuk sarinya jatuh ke atas kepala putih pohon yang pertama. Ya, jadi tanamannya ada dua, tapi jenisnya sama. Misalnya kalau di sini rambutan, di sini rambutan. Ya, ingat ya, ini namanya penyerbukan silang, ya, penyerbukan silang. Ya, ini yang pertama tadi penyerbukan sendiri. Yang kedua ini penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan silang. Satu lagi penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu adalah penyerbukan yang terjadi antara dua pohon yang berbeda, ya, dua pohon yang berbeda tapi masih satu famili. Ya, contoh yang keempat penyerbukan bastar.